Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang manfaat sedekah. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menikmati anugerahnya terindah yang berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menderang. Pada hari ini, judul kultum yang saya bawakan adalah tentang manfaat sedekah dan ancaman bagi yang menolak zakat, infak, sedekah. Golongan yang berhak menerima zakat. Sebenarnya siapa sih yang berhak menerima zakat? Mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri atas 8 golongan sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah atau orang-orang yang berjihad, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun ancaman bagi yang menolak membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menolak membayar zakat dengan berfirman, dan orang-orang yang menyimpang emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Begitu pedih ancaman dari Allah bagi orang-orang yang menolak membayar zakat harta bendanya. Mengenai ancaman tersebut, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang memiliki simpanan kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan simpanan itu di atas jahanam, dijadikan cairan panas yang diguyurkan di lambung dan dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para hambanya di hari yang lama, sehari sekitar 50.000 tahun, sampai diketahui kemana penjalanannya, ke surga atau neraka. Begitu bunyi sabda Rasulullah SAW yang bersabda, demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau membayar zakat, walaupun hanya beberapa anak unta betina yang di masa Rasulullah mereka selalu membayarkannya, niscaya akan kuperangi mereka karena mengingkarnya tersebut. Adapun manfaat sedekah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mengetahui dan Allah Maha luas. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Nabi berpesan, tidaklah berkurang harta dikarenakan sedekah. Khalifah Abu Bakar Siddiq pernah bersedekah 100% dari hartanya. Khalifah Ali bin Abu Thalib menyatakan, pancinglah rezeki dengan bersedekah. Sedekah itu pasti dibalas, itulah janji Allah. Berapapun sedekah pasti dibalas dan dilipat gandakan. Tidak jadi soal apakah ikhlas ataupun tidak.
beriman ataupun tidak. Buktinya, banyak hartawan yang dermawan menjadi semakin kaya padahal mereka ateis yang hampir tidak ada istilah ikhlas dan iman. Padahal tujuan mereka bersedekah kadang cuma untuk mengangkat merek dan mengurangi pajak. Bahkan malaikat pun disogok dengan sedekah. Pernahkah diriwayatkan, dahulu Nabi Ibrahim pernah diberitahu oleh malaikat maut bahwa sahabatnya akan meninggal keesokan harinya. Itulah takdirnya. Ternyata keesokan harinya si pemuda masih hidup dan terus hidup sampai 70 tahun. Apakah yang menyebabkan dia tidak meninggal? Nabi Ibrahim menanyakan menyebabnya kepada malaikat maut. Maka dijawab oleh malaikat maut, memang aku hendak mencabut nyawanya. Namun malam itu ia menyedekahkan setengah hartanya, lalu Allah pun mengubah takdirnya. Allah memanjangkan umurnya. Zakat menjadi harta dan sedekah dapat meningkatkan harta. Misalnya harta kita 100, jika kita tidak sedekah nilainya akan merosot. Jika kita berzakat akan tetap menjadi 100, sedangkan sedekah akan meningkatkan lebih dari 100. Bisa dibilang zakat itu proteksi dan sedekah itu investasi. Demikian sedekah kultum singkat yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.